25 sampai 37. Hah, bukan jam kosong aja sih. Halaman berapa tadi? Duh, banyak banget, mana susah-susah semua. Kamu tenang aja, Cia. Kan ada mah Google. Tinggal ketik pertanyaan SIM salah BIM. Nanti jawabannya juga muncul, terus kita salin deh. Wah, kamu jenius, Alip. Tenang aja. Kata buku lu nggak boleh nyontek. Kita harus kerjain pakai usaha kita sendiri ya, teman-teman. Udah, jangan berisik. Ayo mulai kerjain. Gimana nih? Nomor 12 Cia nggak bisa. Lagi pada sibuk kerjain semua nih. Mumpung nggak ada yang ngeliat. Rumus luas segitiga. Duh, kok nggak ada signal sih? Shh, Cia. Alas kali tinggi bagi 2. Wih, kamu pinter banget, Alip. Oh, ternyata jawabannya itu. Alas kali tinggi bagi 2. Ternyata kamu duluan yang buka HP. Yoy, hebat kan? Anak-anak, maaf ya ibu lama. Yang udah boleh kumpul di depan ya. Tunggu dikit lagi nih. Bu, tadi Alet sama Cia buka HP buat nyontek. Dasar cepu. Juliet, lo tau cerita tentang kamar merah gak? Ada anak SMA yang pindah dari desa ke kota. Dan karena uangnya nggak banyak, dia sengaja cari kos-kosan murah yang deket sama sekolahnya. Setelah muter-muter seharian, akhirnya dia nemu yang cocok harganya. Dan dia mutusin buat bayar deposit 3 bulan. Oke. Di hari pertama dia pindah, saat dia beres-beres, di dinding kamarnya, dia ngeliat ada sebuah lubang sebesar jari telunjuk. Waduh. Dia ngintip melalui celah lubang, dan dia ngeliat kok kamar sebelah warnanya merah semua gitu. Tapi dia pikir, oh mungkin tetangganya juga udah sadar dan nutupin bolongannya pakai sesuatu. Bisa jadi sih. Tapi tiap hari, dia selalu ngerasa kayak ada yang merhatiin dia. Hah, kok bisa? Dia tinggal sendirian kan? Karena penasaran, dia bolak-balik ngintip lubang itu. Tapi nggak ada apa-apa, hanya warna merah yang kayak darah segar. Terus? Akhirnya karena udah nggak tahan lagi, dia nyamperin kamar ibu kos buat nanyain soal tetangga sebelahnya itu. Katanya penghuninya itu cewek yang menderita penyakit aneh sampai warna bola matanya merah semua. Jadi selama ini? Akhirnya udah istirahat juga, lapar banget gue tuh. Yuk ke kantin Tifa, enaknya makan apa ya? Seblak level 99 lah, ya nggak Snow? Gas. Buset deh, itu seblak apa latte tahu Roblox? Guys, kalian suka makan pedas gak? Hari ini sih Mimi lagi mau makan bakso. Jadi kan semua harus pesan bakso juga dong. Deh, apaan sih lo? Suka-suka gue lo mau makan apa? Kenapa jadi lo yang sibuk dah? Heran gue. Ih, pokoknya Mimi bilang bakso ya bakso. Tadi kan kita semua satu meja, masa beda-beda? Siapa juga yang mau duduk sama ente? Oh, udah berani ya sekarang kamu, Tifa? Hah? Sejak kapan gue takut sama lo? Ayo, Kuma, ayo! Sabar, Tifa, sabar! Kalau gitu nanti kerja kelompok kata Pak Guru kan kemarin kita disuruh 4 orang. Jadi Mimi memutuskan buat Tifa, kamu keluar dan cari kelompok lain aja ya. Soalnya kita udah penuh berempat. Mimi, Snow, Fian, sama Juliet. Hah? Kok gitu? Itulah akibatnya kalau kamu ngelawan Mimi, paham? Hah, sudah mau ubur-ubur. Ada juga lo yang keluar terus cari kelompok lain. Iya, Mimi. Aku, Snow, Fian, sama Tifa udah ngajuin nama kita ke Pak Guru kemarin. Ih, kok kalian semua gitu sih? Lihat aja, Mimi bakal kick kalian semua dari grup nih. Lihat ya. Kick aja, orang kita udah punya grup yang gak ada loh. Ih, Mimi sebel. Pagi. Aduh, lapar. Lapar banget. Masih lama ya buka puasanya. Baru jam 8. Lucu banget. Bilang saja kalau kau suka. Mulai. Axel, itu tadi si Cia pas lewat di kantin, dia senyumin kamu. Kamu kesenangan kan? Hah? Emang dasar semua cowok tuh sama aja. Buaya. Dia yang senyumin gua juga yang salah. Kayaknya enak. Celo lapar. Ya jangan nonton mukbang lah. Lo ngapain video call gua? Iseng banget deh. Yes, udah azan maghrib ya? Kelakuan. Juliet, lo tau Lawang Sewu nggak? Emang bener ya? Itu salah satu tempat paling berhantu di Indonesia. Iya, Lawang Sewu yang terletak di kota Semarang sudah ada sejak zaman penjajahan, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dan terkenal dengan legenda hantu wanita bergaun putih, alias Noni Belanda, yang masih berkeliaran di sana sampai sekarang. Ih, kok serem? Bangunan ini juga memiliki penjara bawah tanah yang menyimpan banyak tragedi. Konon katanya, bau anyir seperti darah masih tercium di sini, karena banyak korban yang dikurung secara tidak manusiawi. Kasian banget. Kalau kamu pergi ke gedung utama Lawang Sewu, kamu akan menemukan sumur tua yang sudah ditutup. Sumur ini dulunya digunakan tentara Jepang untuk menyiksa para tahanannya. Mitosnya, sering terdengar suara teriakan dan rintihan tangis minta tolong dari dalam sana. Ya ampun.
Lawang Sewu juga disebut-sebut sebagai kerajaan jin, karena saat arwah masuk ke tempat ini, ia akan terjebak dan tersesat selamanya. Karena Lawang Sewu itu sendiri berarti 1000 pintu. Astaga! Ada seorang anak kecil yang sedang ketakutan. Ia berlari ke ibunya sambil menangis, dan terus-terusan bilang kalau ayahnya berada di kamarnya. Ibunya kemudian menghela nafas panjang, lalu berkata, "Nak, ibu lelah. Berapa kali ibu harus bilang, ayahmu sudah meninggal 4 tahun yang lalu." Tapi sang anak tetap bersikeras, seraya mengajak ibunya masuk ke kamar untuk memeriksa. Sesampainya di kamar, anaknya menunjuk ke arah sudut. "Itu ibu, ayah di sana, sedang ke tembok." Ibunya terdiam sejenak, lalu meyakinkan anaknya kalau orang yang sudah mati tidak bisa terlihat. Mendengar itu, anaknya pun berteriak, "Ibu bohong!" Tiba-tiba HP ibunya berdering. Ketika diangkat, ternyata telepon dari kepolisian yang mengabarkan kalau anaknya baru saja meninggal karena Anaknya kembali berteriak, "Ibu bohong! Katanya ibu gak bisa lihat ayah. Terus kenapa ibu bisa ngeliat aku?" Mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya, Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon gak? Mau. Hah? Ada gitu? Boleh seru tuh kayaknya. Hah, gara gak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuwung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah lama juga ya, berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118, Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Kok serem sih? Takut ya lo tuh. Belum lagi, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik disertai aroma gula terbakar yang entah dari mana asalnya. Merinding woi. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam, sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener, hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allahumma lakasum tuh wabika aman tuh. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Akhirnya kelar juga laporan kerja kelompoknya. Pegel banget. Maaf ya Cia, sampai malam gini. Kalau enggak, nanti aku minta tolong mamaku deh buat laporin mama kamu supaya kamu dijadiin nginep di rumah Celo. Yes. Pada lapar gak sih? Nasi goreng datang. Giliran tugasnya udah kelar aja bernongol lu. Lu gak mau nih? Ngomong-ngomong nasi goreng, kalian tahu cerita tentang rumah Pondok Indah gak? Kalau nggak salah gosipnya ada penjual nasi goreng tek-tek yang hilang di rumah itu bukan? Hah? Serius? Gerobaknya ditinggal gitu? Mitosnya sih malam itu ada cewek yang mesen, tapi pas abang yang antar masuk ke dalam rumah, abangnya nggak pernah keluar lagi. Ada yang bilang rumah itu merupakan kerajaan jin, tempat di mana banyak para makhluk gaib tinggal. Konon tahun 1983, rumah itu sempat dihuni oleh seorang pengusaha berkeluarga negara asing. Namun mereka semua sekeluarga harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok.